Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang dahsyatnya sedekah. Kita pasti pernah mendengar bahwa sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, sedekah akan membuka pintu rezeki kita dan keberkahan yang tidak pernah terduga. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi ini adalah janji Allah dan juga Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Secara hitungan manusia, mungkin sedekah itu mengurangi. 1.000 yang keluar, 1.000 berkurang. 2.000 keluar, 2.000 berkurang. Tapi dalam hitungan Allah, sedekah berarti magnet rezeki. Itu menjadi alasan pintu-pintu kebaikan dibuka dan juga menjadi sebab turunnya pertolongan. Apa yang kita infakkan, Allah pasti ganti. Bukan mungkin, bukan kalau sempat. Karena janji Allah itu pasti. Digantikannya bisa berupa harta. Tetapi selain harta, bisa digantikan dengan ketenangan hati, kedamaian dalam hidup, keluarga yang harmonis, bahkan kita bisa diselamatkan dari masalah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itulah luasnya karunia Allah. Hadirin sekalian, sedekah ini bukan hanya sebagai pintu rezeki, tetapi juga menjadi benteng diri. Dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan bahwa sedekah dapat menolak bala dan juga memadamkan murka Allah. Kita sering menghadapi kegelisahan, keriwetan, dan juga masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup. Kadang tuh kita suka bingung, mau mulai dari yang mana, mau mulai jalanin dari yang mana. Tapi sedekah ini bisa menjadi jalan kita. Sedekah kecil bisa mengangkat musibah yang besar. Sedekah yang ringan bisa mendatangkan ketenangan dan juga kedamaian yang bahkan tidak dapat dibeli oleh dunia. Dan yang lebih indahnya lagi, sedekah ini bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang punya harta berlimpah saja, tapi sedekah adalah amalan untuk semua orang. Senyum yang tulus, membantu orang tua, memberi makan kucing atau hewan, dan bahkan mendengarkan keluh kesah teman saja, itu termasuk sedekah. Jadi betapa murahnya Allah membuka pintu pahala bagi umatnya. Jangan sampai kita menunggu punya harta dulu baru mau sedekah. Padahal Allah sudah membuka pintu pahala bagi kita semua. Justru sedekah di waktu yang sempit dan juga sedekah saat kita butuh adalah sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang kita dapat melihat sedekah yang diupload atau diunggah di media sosial. Fenomena ini banyak terjadi, tapi ada positif dan juga negatifnya. Positifnya, terkadang konten-konten kreator yang mengupload di media sosial ini menimbulkan hal-hal yang positif, yaitu dapat menginspirasi orang lain untuk bersedekah. Tetapi kadang ada juga negatifnya, yaitu kadang mereka suka memposting wajah yang dikasih oleh mereka tanpa disensor, dan itu kadang juga diupload dengan dramatis dan juga caption yang berlebihan. Padahal hakikat bersedekah itu untuk memuliakan orang lain, bukan untuk merendahkannya. Jadi sedekah ini bukan dinilai dari betapa besar dan kecil pemberiannya, tetapi dari niat, dari adab, dan juga cara pemberiannya. Banyak sekali kisah nyata yang menjadi cermin bagi kita. Contohnya yaitu ada pedagang kecil yang awalnya usahanya itu sepi, tetapi ia memulai sedekah setiap pagi, dimulai dari 1.000, 2.000, bahkan 5.000. Dan tidak lama, tokonya itu menjadi ramai. Jadi rezeki itu bisa datang dari arah mana saja. Dan ada juga seseorang yang bersedekah setiap harinya. Jadi
Ketika ia mendapatkan musibah, Allah selamatkan dirinya dan ia berkata, mungkin ini hasil dari sedekahku. Jadi, sedekah sekecil apapun tidak akan sia-sia dari sisi Allah. Karena itu, marilah kita menjadikan sedekah sebagai kebiasaan harian. Tidak perlu menunggu kaya. Kita dapat memulai dari langkah kecil, yaitu seperti membantu orang yang kesulitan, dapat menabung setiap hari, beramal setiap kita sholat di masjid atau di musola. Terkadang, sesuatu yang kecil di mata kita dan bagi kita bisa jadi sesuatu yang besar di mata Allah dan bagi Allah. Dan yang kecil kita keluarkan itu bisa menjadi sesuatu yang besar balasannya di akhirat nanti. Hadirin dirahmati Allah, jika kita ingin hidup lapang, hati tenang, rezeki berkah, dan juga dijauhkan dari musibah, maka perbanyaklah sedekah. Sedekah ini bukan hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga memberi kepada diri sendiri. Karena dapat menyucikan hati, dapat mendatangkan rahmat dari Allah dan juga memperbanyak pahala. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang ringan tangan, ikhlas memberi, dan juga senang membantu. Semoga sedekah yang kita berikan selama ini dapat menjadi cahaya di dunia dan penolong di hari kiamat ataupun di akhirat nanti. Demikianlah beberapa hal dan beberapa pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga dapat memberi manfaat bagi kehidupan kita dan juga kebaikan yang dapat saya sampaikan tadi dapat kita tanamkan di kehidupan kita. Tentunya juga kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu saya meminta maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.